semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Desila Mutiara Putri dari jurusan Pemakanan Program Studi Tata Boga Politeknik Negeri Balikpapan. Di sini saya mau menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah pengantar tata boga, yaitu materi bahan makanan hewani seperti daging. Jadi langsung saja kita ke materinya. Yang pertama ada pengertian daging. Apa sih daging itu? Daging merupakan bahan yang sangat pokok, baik penggunaannya maupun zat dan vitamin yang terdapat di dalamnya. Dilihat dari segi pengolahan, maka pengertian meat yaitu semua daging yang diambil dari hewan berkaki empat yang dipelihara khusus untuk mendapatkan dagingnya. Di dapur biasanya hanya dipergunakan 4 bahan pokok utama, yaitu beef atau daging sapi, veal atau daging sapi muda, lamb, mutton atau daging kambing, dan pork daging babi. Yang pertama yaitu ada beef atau daging sapi. Sapi yang menghasilkan daging biasanya dipelihara hanya untuk dipotong, kecuali negara-negara yang membutuhkan sapi untuk digunakan tenaganya. Sapi ini akan dipotong apabila tenaganya tidak diperlukan lagi. Veal atau daging sapi muda yang digunakan untuk pengolahan diperoleh dari daging sapi muda yang berumur sampai dengan 3 bulan dan masih minum susu dari induknya. Kedua ada lamb dan mutton. Lamb adalah kambing yang berumur sampai 1 tahun. Lebih dari itu maka disebut dengan mutton. Negara penghasil terbesar di dunia adalah Australia dan New Zealand. Dalam pengolahan, pemilihan lamb dan mutton menjadi hal yang penting karena kualitas daging akan mempengaruhi mutu makanan. Kriteria daging yang baik yaitu ada 4. Seperti yang pertama, dagingnya berwarna merah tua, serat-seratnya halus. Yang kedua, lemaknya berwarna putih dan agak keras. Yang ketiga, kambingnya yang muda, tulangnya berpori-pori. 4. Dagingnya melekat pada tulang. Yang ketiga ada pork atau daging babi. Daging babi banyak mengandung lemak. Warna dagingnya cenderung berwarna merah keputihan. Dalam pengolahan daging babi biasanya dimasak matang atau well done. Hal ini disebabkan kemungkinan terdapat parasit yang disebut Rhinaenes yang hanya mati apabila melalui pemanasan. Daging babi bisa didapatkan dari daging babi jantan atau boar dan daging babi betina atau sow atau anak babi atau piglet. Selain diambil dagingnya, babi juga diawetkan sebagai bacon atau ham. Lalu ada hal-hal yang harus diketahui sebelum proses pengolahan daging. Yang pertama itu perubahan-perubahan daging setelah dipotong. Jadi pada saat hewan dipotong dalam beberapa jam akan terjadi peristiwa rigor mortis yang berkaitan dengan kontraksi otot dan meningkatnya kekerasan daging. Lalu yang kedua itu perubahan warna daging. Yang pertama, warna merah umum menjadi merah cerah. Lalu perubahan warna merah cerah menjadi coklat atau pink akan terjadi apabila daging berhubungan dengan udara. Yang ketiga ada flavor. Flavor daging sangat terutama ditentukan oleh bahan ekstraktif nitrogen dan non-nitrogen. Yang keempat, banyak sedikitnya serat daging. Daging yang banyak uratnya biasanya diperoleh dari otot yang digerakkan. Lalu ada cara melunakkan daging. Melunakkan daging dapat disebabkan oleh bermacam-macam. Antara lain yang pertama, jaring pengikat yang menentukan kelunakan daging. Lalu yang kedua lemak. Lemak yang terdapat pada jaringan otot menambah kelunakan daging. Lalu yang ketiga umur. Daging sapi yang lebih muda dagingnya lebih lunak daripada daging sapi yang sudah tua. Yang keempat, bagian dari daging. Setiap bagian daging biasanya memiliki kelunakan yang berbeda. Contohnya bagian punggung biasanya lebih lunak daripada bagian leher. Ada langkah-langkah pembersihan. Yang pertama itu ada pilihlah daging sesuai menu yang diolah. Lalu yang kedua ada lap atau cucilah daging. Gunanya adalah untuk melepaskan kotoran atau sisa darah yang menempel pada daging. Yang ketiga ada potong dan buang bagian lemak tipis dan bagian lain yang tidak dipergunakan. Yang keempat, tempatkan pada tempat yang memungkinkan air dapat menetes. Ada teknik memotong daging.
Daging sapi diambil dari sapi pedaging yang sudah berumur 1 tahun. Sebuah karkas sapi dibelah dua melalui tulang belakang dari leher hingga bagian ekor. Belahan dapat dibagi menjadi 2 bagian tepat pada rib yang ke-13. Masing-masing potong disebut quarter, yaitu potongan bagian depan atau fore quarter dan potongan bagian belakang atau hind quarter. Lalu ada potongan daging dan penggunaannya. Yang pertama yaitu butt atau bagian paha. Bagian ini terdiri dari top side, silver side, outside, dan daging yang terdapat pada bagian muka dari tulang dengan melepaskan silver side dan top side. Lalu yang kedua ada rump atau daging bagian lulur. Rump ini dapat dibagi menjadi rump shortcut dan rump stick. Lalu yang ketiga ada loin atau daging bagian lulur. Bagian ini disebut pula beef fillet atau tenderloin. Fillet atau lulur dalam berada di dekat tulang pinggul dan merekat pada tulang belakang yang menghadap pada rongga perut. Lalu yang keempat ada ribs, terdiri dari tulang yang keempat. Lalu yang kelima ada chuck and blade, dan yang keenam yaitu brisket dan shin. Lalu ada beberapa cara untuk memotong daging. Yang pertama ada chateaubriand. Caranya itu potong atau pisahkan bagian kepala fillet dari bagian tengah. Lalu, trimming kepala fillet. Urat-urat serta lemak yang berlebihan dipotong. Lemak dalam jumlah tertentu dapat diperlukan melekat pada stick karena dapat memberikan aroma serta kelembapan. Lalu yang kedua ada tornado. Caranya itu skinning. Fillet yang mempunyai lapisan urat yang berwarna putih seperti lemak. Lapisan ini dipisahkan dari fillet sebelum fillet dipotong menjadi tornado. Lalu timbang sesuai dengan porsi 180-200 gram. Setelah itu, tornado yang dipotong diletakkan berdiri, kemudian dipukuli pelan-pelan dengan pit lebat sehingga fillet bertambah lebar. Ikat tornado dengan benang untuk menjaga agar bentuk tornado tetap bulat selama dimasak. Lalu yang ketiga ada fillet mignon. Caranya itu, potong bagian ekor fillet melintang menjadi potongan yang sama berat panjangnya sekitar 30-50 cm. Lalu flatten mignon juga digepengkan seperti tornado dengan menggunakan cutlebutt. Yang keempat ada T-bone stick. T-bone stick diambil dari sirloin yang masih mempunyai tulang dan fillet atau sirloin yang masih utuh. Lalu yang kelima ada entrecôte. Entrecôte berasal dari kata entre yang artinya di antara dan côte yang berarti sepotong daging di antara rusuk. Teknik memotongnya yaitu yang pertama, letakkan sirloin di atas coping board dengan bagian lemak menghadap ke bawah. Lalu potong urat tebal yang berwarna kuning lalu potong urat-urat tipis yang melekat pada daging. Lapisan urat ini dipotong satu persatu. Lalu ukur lebar sirloin kira-kira 16 cm dari bekas tulang belakang. Dan terakhir, potong salah satu ujung dengan rata. Selanjutnya sirloin stick dipotong melintang mulai dari bagian ujung yang telah dipotong rata. Lalu yang keenam ada chop. Chop umumnya berasal dari veal, lamb, mutton, dan pork. Teknik pemotongannya yaitu yang pertama, letakkan loin pada coping board dengan bagian tulang mengarah pada badan. Lalu bersihkan daging atau pecahkan tulang yang masih bergelantungan pada tulang belulang. Lalu potong bagian tepi yang berlebihan supaya tampak rapi. Lalu potong trim bagian lemak yang berlebihan. Tebal lapisan lemak yang melekat pada chop adalah 1-2 cm. Lalu potong bagian sisi yang paling tebal dengan potongan yang lurus dan rata. Lalu yang terakhir yaitu potong chop dengan berat antara 180-250 gram. Yang ketujuh yaitu cutlet. Cutlet dipotong rib yang terdiri dari tulang rusuk dan daging. Teknik memotongnya yaitu yang pertama, letakkan rib pada coping board dengan tulang mengarah ke badan. Lalu potong trim bagian tepi yang berlebihan. Setelah itu, potong bagian daging atau pecahan tulang yang masih bergelantungan. Lalu potong bagian tepi yang berlebihan. Setelah itu potong salah satu ujung untuk portioning. Lalu pada cutlet dengan potongan di antara tulang rusuk, satu cutlet mempunyai berat 180-250 gram. Yang terakhir, gepengkan cutlet hingga ketebalan 1,5 hingga 2 cm. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf
Jika ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.